Pimpinan KPK hari ini menemui Jaksa Agung untuk membahas sinergi dan kerjasama penegakan hukum. Kunjungan ini sebelumnya diawali dengan kunjungan ke kepolisian. Apa saja poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Kita langsung bergabung dengan rekan Eva Wondo di Kejaksaan Agung Jakarta. Eva, apa hasil pertemuan kali ini? Ya Zilvia, tadi sekitar pukul 10, 5 pimpinan KPK yaitu Agus Raharjo, Laode Muhammad Syarif, Alexander Mawarta, Saud Situmorang dan juga Basaria Panjaitan datang ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk bertemu dengan Jaksa Agung HM Prasetyo dan jajaran pimpinan dari Jaksa Agung. Pertemuan yang dimulai pukul 10 ini berakhir pukul 12 siang dan dihasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya yaitu nantinya akan diaplikasikan dalam bentuk MOU kesepakatan antara KPK dan juga Kejaksaan Agung kaitannya dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Selama ini tadi disampaikan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo, Kejaksaan Agung sering menghadapi berbagai permasalahan kaitannya dalam penanganan kasus korupsi, yaitu Kejaksaan Agung seringkali kesulitan terkait dengan izin untuk memanggil pejabat negara yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Sedangkan KPK ini memiliki akses yang lebih mudah untuk memanggil pejabat negara yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Namun KPK ini memiliki keterbatasan dalam jumlah sumber daya manusia, yaitu dalam penyidik di KPK. Dengan MOU antara KPK dengan Kejaksaan Agung diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan juga kerjasama dalam menangani kasus korupsi yang ada di Indonesia. Dari beberapa hal yang disampaikan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Ketua KPK Agus Raharjo, ini tadi juga membahas kasus Setia Novanto yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Rencananya kasus ini akan dikoordinasikan atau KPK dan juga Kejaksaan Agung akan berkolaborasi dalam menangani kasus ini. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan HM Prasetyo, Jaksa Agung. Ya, kerjasama berkolaborasi, ya, berbeda dengan ambil alih. KPK memang bisa mengambil alih dalam konteks fungsi dan kewenangan koordinasi tadi dan supervisi. KPK bisa meminta laporan perkembangan, bisa menanyakan apa kesulitan, kendala, dan hambatannya, atau mungkin melihat ada konflik kepentingan di baik kejaksaan maupun kepolisian. Disitulah KPK bisa mengambil alih dengan alasan-alasan yang tentunya tepat dan benar. Tapi sejauh ini kami sudah sepakat untuk perkara tertentu, di mana mungkin kepolisian dan kejaksaan menghadapi kesulitan kendala yang itu lebih mudah untuk ditangani KPK, kami akan bersinergi menangani bersama-sama, berkolaborasi tadi. Sebelumnya Zilvia, pada 4 Januari 2016 ini 5 pimpinan KPK juga sudah memulai safarinya dengan mendatangi atau mengunjungi Mabes Polri dan bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti dan menjalani atau menyepakati beberapa hal diantaranya yaitu dalam akses cepat untuk penanganan tindak pidana korupsi, dan rencananya safari yang akan dilakukan oleh 5 pimpinan KPK ini akan berlanjut dengan mendatangi Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial kaitannya dengan bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dalam memberantas kasus korupsi yang ada di Indonesia. Demikian Zilvia untuk sementara yang dapat kami laporkan dari Kejaksaan Agung. Kembali ke Anda di studio. Eva Wondo, terima kasih atas laporan Anda.